berarti ini di sini AB sama dengan, nah berarti ini matriks ini kita pindah ruas nih. Yang ini, matriks ini kita pindah ruas ke sana jadi dikurang gitu ya. Nah, berarti jadinya adalah di sini berarti karena yang pindah ruas yang ini, berarti yang ini tetap min 45. Kemudian dikurangi, karena tadinya plus ya di depannya ini, pindah ke sana jadi min 2, 2. Nah, seperti itu. Berarti nilai A-nya adalah min 4, min 2 gitu ya. Nah, berarti matriks AB-nya adalah sama dengan min 6, 3 deh. Nah, gitu. Biar penulisannya lebih ringkas ya kalau pakai matriks. Ya. Apakah sama jawabannya dengan jawaban kalian? A dan B-nya? Ya, oke. Kemudian tentukan peta dari segitiga ini. Ya udah, ini sama caranya. Kayak yang ini tadi ya. Berarti di sini matriks translasinya diganti sama min 6, 3. Kemudian ini titik A diletakkan di sini 1, 0, kemudian B-nya di sini 2, 6. Atau pakai cara kalian satu-satu nggak apa-apa, boleh. Sama aja ya. Berarti yang B bisa ya? Udah. Udah ini saya hapus, kemudian ke nomor 4 ya. Oke. Nomor 4. Ya, nih. Nomor 4 berarti mirip dengan tadi ya, kita buat di sini X aksen, Y aksen, berarti di sini min 3, 4 ya. Pokoknya yang ruas kiri itu untuk aksen. Kemudian sama dengan hasilnya, maksudnya bayangannya ya. Kemudian di sini adalah objek yang mau kita translasikan, karena dia masih berupa XY, ya udah tulis aja XY ditambah matriks translasinya min 10 sama 1. Ya udah. Tinggal ini pindah ruas ke sana ya, oet gitu. Jadinya kita dapat XY-nya adalah sama dengan, berarti ini dikurang. Jadinya adalah min 3, 4, dikurang, min, karena plus pindah ruas jadi min ya. Di sini min 10, 1. Ya udah hasilnya berarti sama dengan min 3, min 10, jadi 7 ya. Ini siapa lagi yang keluar? Atila, oke nih. Atila internetnya. Oke, ini jadi 7 ya, benar ya? Kemudian 4 dikurangi 1, 3. Apakah sama dengan jawaban kalian? Ya, oke mantap. Silakan kalau masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan sebelum kita lanjutin ke materi ke soal yang berikutnya. Jadi pokoknya pastikan kalian harus benar-benar paham supaya nanti ulangannya langsung dapat bagus, 90, 100, nggak usah Bu, remet. Ya, silakan. itu kalau misalnya saya nulis langsung XY sama dengan langsung penjumlahannya boleh nggak, Bu? Persamaannya boleh. Yang penting paham maksudnya, gitu ya. Oke, Bu, kasih. Ya, yuk. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5. Nomor 5 sama juga ya. Nomor 5. Nomor 5 juga sama nih. Berarti bayangan ini titik A ya. Kemudian ini adalah A aksennya. Jangan kebalik, pokoknya jangan ketuker siapa yang aksen gitu ya. Yang aksen ditaruh di sebelah kiri. Berarti di sini adalah 41. Supaya nanti min plusnya kalian nggak keliru. Sama dengan, nah objeknya itu adalah si titik A. Berarti 2A plus B. Kemudian di sini B min
A. Tutup kurung, kemudian ditambah sama matriks translasinya. Berarti masih AB ya. AB. Ya udah, di sini dapat persamaannya, kemudian eliminasi ya. Nah, ini nggak usah pindah ruas, langsung aja cari persamaannya. 4 sama dengan, ini saya pakai ini aja. 4 sama dengan 2A plus B plus A. Itu ya. Nah, kemudian dari sini dapat persamaannya berarti 4 sama dengan ini aja. 3A plus B sama dengan 4 ya. Nah, kemudian persamaan yang kedua berarti 1 sama dengan B min A plus B. Berarti dari sini kita dapat persamaannya menjadi lurusin ya. Min A plus 2B sama dengan 1. Nah, ini tinggal dieliminasi ya. Ini tinggal dieliminasi, nanti ketemu nilai A, nilai B. Gitu. Berapa nilai A-nya? Ini tinggal saya pakai warna ini aja. Mana? Nih, ini berarti kalau kita mau eliminasi B, yang atas kita kali 2, ya kan? Yang bawah kita kali 1. Nah, berarti persamaannya menjadi 6A ditambah 2B sama dengan 8. Kemudian persamaan yang bawah tetap sama. Min A plus 2B. Salah. 2. 2B sama dengan 1 ya. Kemudian ini di min apa di plus? Michelle, ini kira-kira di min apa di plus? Di min. Min, karena kalau kita mau membuang ini ya, supaya 2B-nya hilang. Ini dicoret. Jadinya kita dapat min, berarti ini jadi 7 ya. 7A sama dengan 7. Jadi A-nya 1 ya. 7. Ya. A-nya dapat 1. Apakah sama dengan kalian? A-nya 1? Ya, oke. Kalau A-nya 1 berarti B-nya berapa? B-nya berapa? Substitusi aja ya, ke salah satu ya. Ini kita masukin ke sini aja nih. Ini masuk ke sana toet. Jadinya dapatnya berapa tuh? A-nya 1, 2, 1 juga bukan? Bener nggak? Iya Bu, 1 juga Bu. Oh, oke ya. Berarti yang ditanya adalah nilai A plus 2B. Berarti A plus 2B-nya berapa? A plus 2B. 3 ya? Oke. Oke, bisa ya? Sekarang yang nomor 6. Ini saya buang ya. Apakah ada yang masih mencatat? Enggak, oke. Saya buang. Nomor selanjutnya. Nah, ini dia. Persamaan lingkaran mau ditranslasi. Nah, aturannya apa kalau persamaan? Kalau translasi? Diapakan? Atila, kalau persamaan ditranslasi berarti setiap kita ketemu X diapain? Atila. Lupa Bu. Setiap kita ketemu X dikurangi A. Jadi di sini X min 2. Oh, ini tentukan pusatnya, nggak usah ya. Pokoknya tentukan bayangannya aja. Kuadrat plus Y plus 3. Karena kalian persamaan lingkaran nggak bahas.
tentukan bayangannya aja, nanti saya hapus itunya. Ini 4 dalam kurung, berarti X min 2 ya. Setiap kita ketemu X kan kita ini, kita kurangi sama A. Sama dengan 6, kok sama dengan 6? Min 6 sama dengan 6. Ya udah tinggal jabarin ya. Ini jadinya dikuadratin, jadinya X kuadrat. Yang dari sini ketemu Y kuadrat. Kalau langsung, paham nggak? Ya udah satu-satu ya. Ini jadi min 4X. Kemudian plus 4. Plus Y kuadrat. Kemudian plus 6Y. Kemudian plus 9. 4-nya dikali masuk, berarti min 4X. Dikali 2 berarti plus 8. Min 6. Sama dengan 0. Nah, begitu. Kemudian tinggal disatuin tuh yang ada kuadrat, dideketin. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian min 4X. Min 4X jadi min 8X ya. 8X. Kemudian plus 6Y. Nah, seperti ini cara ngurutinnya. Kemudian plus 4, plus 9, 13. 13 tambah 2 ya. Berarti plus 15. Selesai. Apakah sama dengan jawaban kalian? 0. Nah, ini dia. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 6Y plus 15 sama dengan 0. Nggak usah dicari pusat lingkarannya, nggak usah. Cari aja petanya, gitu ya. Pertanyaannya saya ganti. Apakah sama dengan jawaban kalian? Vincent, sama? Oke, pada sama. Sama, Bu. Ya. Apakah ada pertanyaan? Nomor 6 dulu, sebelum kita lanjutin. Ya udah, ini tentukan titik puncaknya juga nggak usah saya tanyaan. Puncak apa? Parabola. Ya, nggak usah. Titik puncaknya nggak usah, yang penting petanya ya. Kalau anak IPA ya saya tanyain. Kalau kalian ya udahlah, yang penting dapat bayangannya udah jadi. Kemudian yang nomor 7 ya. Nomor 7. Berarti sama juga nih, setiap kita ketemu X kita kurangi sama 1, setiap kita ketemu Y kita kurangi 2 gitu. Jadi di sini menjadi Y min 2 min 3 ya. Min 2 min 3 kuadrat sama dengan 4 kali X min 1 min 2. Nah, seperti ini. Jadinya tinggal ini kalau misalnya pun kalian dapat seperti ini juga boleh lah ya. Y min 5 kuadrat sama dengan 4 dalam kurung X min 3. Udah kayak gini aja juga boleh ya. Jadi nggak usah dikali ke dalam juga nggak apa-apa. Biarin aja. Nah, seperti ini juga udah boleh. Kalau mau dilanjutin juga boleh. Nggak apa-apa. Kemudian yang nomor 8. Sama lagi ya. Setiap kita ketemu Y kita kurangi 3. Setiap kita ketemu X kita kurangi 1. Berarti di sini Y min 3 sama dengan 3 dikali, jangan lupa ya, X min 1. Tutup kurung ditambah 2. Nah, kalau yang ini harus diselesaikan karena dia nggak ada kuadratnya atau persamaan biasa. Jadinya, jadikan Y sama dengan
Y sama dengan, ini dikali ke dalam ya, jadi 3X. Kemudian min 3 plus 2. Kemudian yang ini min 3 pindah ruas. Jadi plus 3 ya. Nah, begini. Jadi yang ini, 3 ini kita pindah ruas ke sini. Nah, jadinya yang ini. Nah, berarti kita dapat Y sama dengan 3X plus 2 ya. 3X plus 2. Nah, apakah sama dengan jawaban kalian? Ya, oke. Lancar berarti nih. Nomor 9. 9 juga sama ya. Kemarin sampai nomor 10 kan? Nomor 11 enggak ya? Oke, ini buang aja nih. Nomor 9. Nanti naik ke atas nih. 3 X-nya kita ganti dengan X min 4. Kemudian plus 2. Y-nya kita ganti dengan min 2 ya. Y min 2. Kemudian min 3-nya tetap sama. Sama dengan 0. Oke, nah berarti ini tinggal kali masuk nih. Jadi 3X plus 2Y. Kemudian ini min 12, min 12, min 4, min 3. Sama dengan 0. Ya, maka kita peroleh 3X plus 2Y. Berapa tuh jadinya konstantanya? Min berapa? 19 ya? Benar nggak? Ya, oke. Sama dengan 0. Nah, ini jawaban kita. Nomor 9. Satu lagi nomor 10. Sama juga ya. Ini lama-lama hafal nih. Y-nya kita kurangi sama min 2. Jadi plus 2 ya. Nah, teliti nih min plusnya. Sama dengan X-nya diberi kurung. X min 3. Kuadrat, jangan lupa. Plus 1. Nah, berarti kita dapat Y sama dengan, ini nggak usah dijabarin juga nggak apa-apa. Kalian mau tetap X min 3 aja, Bu. Kuadratnya di luar. Saya kalau jabarin suka takut salah. Nggak apa-apa. Kalau soalnya uraian. Tapi kalau soal PG nanti sesuaikan dengan pilihannya ya. Kalau di pilihannya dikuadratin, ya kuadratin. Tapi kalau pilihannya nggak dikuadratin, ini tetap utuh bentuk seperti ini ya langsung di. Apakah sama jawaban dengan kalian? Ya, oke. Apakah latihan 1 masih ada yang mau bertanya? Enggak ya? Pasti udah bisa semua. Oke, ini saya delete. Kita pindah ke latihan 2. Latihan 2. Latihan 2. Latihan 2. Mana dia? Nah, ini dia. Latihan 2. Nomor 1. Pakai warna biru. Refleksi ke sumbu X dan sumbu Y. Oke. Sumbu X dulu. Kalau sumbu X berarti nih, yang ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini sumbu X. Yang di sini sumbu Y. Kalau dan itu tidak dilanjutkan ya, satu-satu ya. Kalau ada kata-kata dilanjutkan, baru kalian lanjutin. Tapi kalau di sini satu-satu aja. 4,2 kita refleksi terhadap sumbu X dulu. Jadinya apa?
Kalau terhadap sumbu X, siapa yang berubah? Pada? Yang berubah siapa? Y. Y-nya. Oke, Y-nya jadi apa? Min 2. Min 2. Oke, jadi min ya. Berarti kalau terhadap sumbu Y, X-nya. X-nya jadi min 4,2. Oke. Nah, sekarang yang ini Rafa, yang titik min 3, min 4 direfleksi terhadap sumbu X jadinya apa? Min 3, lupa. Rafa, mana Rafa? Rafa. Mana Rafa? Rafael. Lagi ke toilet itu, Bu, sakit perut. Oh, lagi ke toilet. Dena, titik min 3, min 4 direfleksi terhadap sumbu X jadinya apa? Min 3,4. 4. Kalau terhadap sumbu Y, berarti 3, min 4. 3, min 4. Ya. Yang penting kalau refleksi itu kalian baca aturannya jangan kebalik gitu ya. Jangan ketukar-tukar. Kalau yang titik C, Filo, 5, min 3 direfleksi terhadap sumbu X jadinya apa? Yang mana, Bu? Yang ini, C, titik C. Bentar, Bu. Yang C. Direfleksi terhadap sumbu X jadinya? Jadinya yang sumbu X-nya, Bu, 5,3 bukan sih, Bu? Ya, 5,3 Y-nya jadi plus ya. Iya. Ya, kemudian kalau terhadap sumbu Y? Sumbu Y berarti min 5, min 3, Bu. Ya, betul. Min 5, min 3. X-nya dijadikan min. Oke, nah sekarang yang persamaan garis. Persamaan garis Y sama dengan 3X min 1 direfleksi terhadap ini bikinnya di sini ya. Direfleksi terhadap, kelihatan nggak nih? Ini sumbu X. Benaya, kalau D, soal D direfleksi terhadap sumbu X, hasilnya apa? Saya kalau yang X saya Y itu ngerti Bu kalau sama di dengan? revisi. Hah? Oke. Ya Kalau jawabnya apa? ini doang Bu. Y sama dengan? Sumbu Y. Belum dapat? Belum Bu, belum. Oh, ini kan gini. Kalau refleksi terhadap sumbu Y, sumbu X kan tadi Y-nya yang berubah nih, lihat nih. Y-nya yang berubah kan tadinya 2 jadi min 2, tadinya min 4 jadi 4, tadinya min 3 jadi 3. Yang di sini juga sama, Y-nya jadi minus nih. Yang kanan, yang X-nya tetap sama nih. 3X min 1. Udah gitu aja, udah jadi Ben. Atau dikali min 1 ya. Dikali min 1 juga boleh tuh. Ya, Ivana ya. Kalau jadikan Y sama dengan min 3X plus 1 juga boleh sama. Nah, sekarang kalau terhadap sumbu Y-nya, Ben. Biar kamu jadi ngerti, paham. Kalau terhadap sumbu sumbu Y, berarti jadinya apa? Y sama dengan Y sama dengan 3 kali min X. Jadi langsung ya, saya tulis di sini 1. tempatnya nggak ada. Min 3X, min 1 ya. Ya, min 1-nya kelihatan nggak tempat kalian? Di minimize ya. Zoom-nya orang-orangnya. Jadi kalau direfleksi terhadap sumbu Y, X-nya aja yang dikali min 1 ya. Jadi Y sama dengan min 3X min 1. Nah sekarang yang nomor E nih. Kalau direfleksi terhadap sumbu X, saya garis nih. Marcel, nih hasilnya jadi apa nih? Yang E direfleksi terhadap sumbu X dulu. Jadinya?
Kalau yang X berarti ini Bu, apa? Min Y dulu berarti. Min Y sama dengan X kuadrat min 2. X kuadrat, ya. X kuadrat min 2. Atau kalau misalnya ini kalian mau kali min, jadinya adalah Y sama dengan min X kuadrat juga boleh. Min X kuadrat plus 2 ya. Nah, ini juga boleh. Mau yang atas, mau yang bawah, boleh. Sama aja. Kemudian sekarang kalau yang sumbu Y, jadinya apa? Y sama dengan min X dikuadratin jadinya min apa plus? Plus ya, Bu? Ya, tetap plus ya. Ya, maka jadinya Y sama dengan X kuadrat. Sama ya, berarti nggak ngaruh tuh, nggak berubah. Min 2. Nah, begitu. Apakah jelas nomor 1? Oke. Rafa, jelas? Oke. Siapa lagi Bintang? Ya, Bu. Jelas? Bisa nomor 1, latihan 2? Kalau soal ulangannya semakin nomor 1 saya bisa, Bu. Enggak ya, yang penting kan ini satu persatu. Nanti kalau ulangan bisa jadi kamu jadi pokoknya harus konsentrasi nih. Refleksinya terhadap apa supaya nggak ketukar-tukar gitu ya. Oke. Oke, Nah, Bu. sekarang yang nomor 2 nih udah terhadap garis ya, udah beda lagi. Nomor 2. Tentukan peta bayangan dari titik 4,2 direfleksi terhadap garis Y sama dengan 5. Nah, kalau Y sama dengan, siapa yang berubah, Jason? Kalau cerminnya adalah Y sama dengan, berarti siapa yang berubah? X-nya atau Y-nya yang berubah? Ayo. X-nya bukan, Bu? Y-nya, kalau Y sama dengan berarti Y-nya. Ya, oke. Nah, berarti bedakan sama yang sumbu. Nah, ini tadi Bintang. Hati-hati nanti kalau saat ulangan, jadi bedakan kalau cerminnya sumbu sama garis. Kalau cerminnya adalah sumbu, maka dia terbalik ya. Kalau sumbu Y berarti X-nya yang diubah, kalau sumbu X berarti Y-nya yang diubah. Tetapi kalau cerminnya adalah Y sama dengan angka, atau X sama dengan angka, berarti dia sama yang diubah. Kalau Y sama dengan berarti Y-nya yang diubah, kalau X sama dengan berarti X-nya yang diubah, gitu ya. Pokoknya jangan kebalik-balik, nanti soalnya udah dicampur semuanya, kalian harus paham ini soal yang mana nih, gitu. Jadi kalau yang A ini, maka bayangannya adalah, jadi kalau kalian memakai cara, saya kasih titiknya A ini ya, kalau pakai cara yang bukan matriks 4,2 mau direfleksikan. Nah, ini nanti di saat menjawab soal kalian jangan lupa menuliskan transformasinya apa gitu ya. Transformasinya translasikah, pencerminan refleksikah atau rotasikah atau dilatasi, lambangnya ada di atasnya garis panah ini. Jadi kalau M itu berarti refleksi. Terus Y sama dengan 5 gitu kan. Y sama dengan 5 berarti hanya adalah 5. Nah, berarti A aksennya berubahnya gimana? Jason? Tadi Y-nya yang berubah ya, berarti X-nya tetap tuh 4. Nah, berubahnya gimana Y-nya, Jason? Mana Jason tadi? Berubahnya gimana? Rumusnya apa? Apa Jason? Rumusnya. Bantu dong. Dibantu draw. Jadsonnya. Y-nya berubahnya pakai rumus apa, Dro? Bentar, Bu. Rumusnya ya, Bu. Rumusnya. 2H min Y. Ya, 2H min Y. Berarti 2 hanya siapa, Dro? Hanya, terus itu, Bu.
H itu ada di mirrornya ini loh. Itunya Bu, apa? Ya, mirrornya ini loh. H. Oh ya, berarti Ya, 5 ya. Nah, pokoknya H itu adalah mirrornya. Kemudian min Y. Y-nya berapa sih? 2. Y-nya titik ya. Nah, seperti ini. Paham, Jetson? Ya, jadi A aksen sama dengan 4, berapa, Jason? Oh, dia nggak bisa ngomong, Jason, ternyata ya. Cak, Caca. Jadi 4, berapa, Cak? A aksennya. Ya, Bu. Ya, ini 4, berapa jadinya A aksen? Delapan Bu. Dari 8 tadi ya. saya Caca mana? lupa pasang mic-nya. Ini 8. Ya. Apakah jelas yang nomor 2A? Oke. Sekarang yang nomor B. Nomor B. Titik B, saya pakai titik B ya. Berarti berapa tuh? Min 3. Min 3, min 4. Mau direfleksi terhadap M, Y sama dengan ya, berarti yang Y-nya masih yang berubah, min 2. Ya, berarti B aksennya menjadi, berarti min 3-nya tetap ya. Min 3, berapa tuh? 2 kali cermin, ya, pakai aturan yang tadi. 2 kali cermin, cerminnya siapa? Yang di mirrornya itu loh, min 2. Kemudian dikurangi siapa? Dikurangi si Y-nya soal kita, min 4. Nah, begitu. Berarti B aksen kita adalah min 3, berapa, Pandu? Min 3, berapa, Pandu? Mana Pandu? Min 3, berapa, Pandu? Tinggal hitung tuh. 0 Bu. 0, oke. Ya. Kemudian yang C. Yang C, saya pakai warna beda biar nggak numpuk ya. Ya. Bu, Ya, apa? ntar kalau ada esai, cara penulisannya harus kayak gitu Bu. Ya, gini. Jadi ini jangan lupa tanda panahnya di atasnya ada aturannya. Jadi supaya saya bacanya, oh ini direfleksi. Kalau kalian pakai M, Y sama dengan 5, oh berarti yang berubah Y-nya gitu. Cerminnya adalah Y sama dengan 5. Kemudian yang C. C titiknya adalah 5, Bu, saya mau ya, nanya Bu, boleh silakan. itu yang B aksennya kan min 3,2 itu. Itu duanya dari mana? Oh, ini loh, ini kan 2 kali cermin. 2 kali cermin loh, min 3 itu X-nya. Kemudian Y-nya yang berubah kan, karena cerminnya Y sama dengan min 2. Ini 2 kali H, min Y. Oke? Oke. Ya, Oke, ya. Kemudian yang C, direfleksi terhadap, berarti M, Y sama dengan 2. Berarti C aksen menjadi 5-nya tetap ya, koma. Nah, sekarang yang 2 kali H berarti 2 kali 2 ya. 2 kali 2 min 3. Nah, jadi C aksen jadinya adalah 5, berapa? 5 ya? Betul nggak? Nah, ini dia yang C.
Sekarang yang garis D dan E. Sama juga ya. Yang D dulu nih. Bu, itu Yang ya, bukannya 5,7 ya, Bu? serius. Saya yang salah. 7 Bu, 7. Iya, betul. Belum dikali ya. 0,7 sebentar. Ini 7. Ya. Ini 7. Ya. Kemudian yang D sekarang. Garis. Nah, ini cerminnya adalah berupa garis. Berarti di sini Y sama dengan 3X min 1 mau direfleksi terhadap M Y sama dengan 2. Ya, berarti karena Y sama dengan H, berarti yang berubah Y-nya ya. Berarti 2 kali cermin, hanya 2. Min, nah ini saya kasih aksen ya, biar kelihatan dia adalah cerminnya. Kok cerminnya? Bayangannya. 3X min 1-nya tetap aja, tapi X-nya saya kasih aksen penanda bahwa saya sudah menghitung bayangannya. Kemudian Y aksennya kita pindah ke kanan ya. Jadi Y aksen sama dengan min 3X ya. Min 3X X aksen. Kemudian ini 4 plus 1 jadi plus 5. Nah, ini dia bayangannya. Jadi deh. Jelas? Apakah jelas? Apakah belum jelas? Kirat, jelas? Bu. Ya. Aman. Dandi, jelas? Ya, Bu. Oke. Sekarang yang E ya. Yang E pakai warna apa nih yang belum ya? Merah. Yang E, di mana lagi tempatnya? Di atas ya. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 2 mau direfleksi terhadap Y sama dengan 4. M Y sama dengan 4. Nah, bayangannya berarti Y-nya yang berubah. Berarti 2 kali 4. Titik ini 4 ya, dikali ya. Min Y aksen sama dengan X kuadratnya tetap sama. Min 2. Ya. Kemudian Y aksen pindah ruas ya. Oh, ini ada aksennya ya. X aksen kuadrat. Kemudian Y aksennya kita pindah ke kanan. Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat. Kemudian ini jadi plus 2, ini 8. Berarti plus 10 ya. Nah, seperti itu. Apakah sama jawabannya dengan jawaban kalian? Bu, kalau nggak dikasih aksen gimana? Nggak apa-apa. Ini saya pakai aksen supaya kelihatan. Nggak pakai aksen nggak apa-apa. Yang penting kalian udah mentransformasikan ya. Yapin, sama jawabannya? Oke. Daren, ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke. Sekarang tinggal satu nomor lagi, nomor 3. Nomor 3. Udah nggak ada tempat coretan. Ini saya delete, saya hapus. Oke ya. Clear all. Sekarang yang nomor 3. Nah, nomor 3 refleksi terhadap X sama dengan. Nah, kalau X sama dengan berarti X-nya yang berubah ya.
Nah, ini yang A dulu nih. Yang A. Berarti tadi titiknya adalah A 4,2. Yang berubah X-nya ya. Direfleksi terhadap mirror M X sama dengan 2. Nah, berarti A aksen menjadi X-nya yang berubah 2 kali 2 gitu ya. 2 kali 2 karena hanya 2 min 4. 2, Y-nya tetap. Nah, berarti A aksennya adalah 40 dong berarti ya. 0,2 ya. Nah, begitu. Kemudian yang B. Sama ya jawabannya dengan kalian ya? Sama? Oke. Sekarang yang B. Pakai warna berbeda biar kelihatan ininya. Soal yang nomor B, titik B saya ambil. Jadi ini kalau misalnya di soal belum ada titiknya, kalian kasih simbol sendiri boleh ya? Nah ini karena pas nomor B, saya kasih simbol B aja. Min 3, min 4 direfleksi terhadap X sama dengan min 2. M X sama dengan min 2. Ya, berarti hanya min 2 ya. Berarti B aksen sama dengan X-nya berubah. Berarti 2 kali min 2. Min 2. Saya kasih kurung aja. Biar kelihatan. Min 3 langsung plus. Paham ya maksudnya ya? Koma, kebanyakan kurung soalnya. Min 4. Jadi karena X-nya min, berarti rumusnya min, berarti min jadi plus. Berarti B aksen menjadi min 1 ya. Min 1,4. Apakah sama dengan jawaban kalian? Oke. 4-nya nggak kelihatan. Oke. Sekarang yang D. Oh, C-nya hilang kemana? Oh ya udah, ini ke delete nih berarti di sini. Ya udahlah. Bonus. Sekarang yang D. Refleksi terhadap garis ya, ini juga sama nih. X-nya yang diubah ya. Jadi di sini Y sama dengan 3X min 1 direfleksi M X sama dengan 2. Sama dengan 2. Nah, berarti di sini Y-nya tetap. Nah, saya kasih aksen. X-nya yang berubah. Nah, kalau yang di sini nih 3, X-nya aja yang berubah kan, maka 3-nya dikeluarin. 2 kali 2 karena hanya 2 ya. Min X. X-nya jangan diganti dengan apapun, biarkan ditulis X. Nah, kemudian min 1. Nah, jadi ini saya kasih aksen ya. Nah, jadi Y aksen sama dengan 4 dikali 3 jadi 12 ya. 12. 3 dikali min X aksen jadi min 3X aksen min 1. Nah, berarti jawabannya adalah sebelah mana nih? Ke bawah ya? Sini ya. Y aksen sama dengan min 3X aksen kemudian plus 11 ya. Nah, ini dia. Apakah sama jawabannya dengan jawaban kalian? Vincent? Sama? Oke. Apakah ada pertanyaan yang D? Ini yang D ya. D.
Benaya, jelas? Aman Bu, aman. Oke. Sekarang satu lagi yang E ya. Yang E di mana nih tempatnya? Oh, tuh. Yang E. Sinilah, nyelip-nyelip di sini ya. Y sama dengan X kuadrat min 2 mau direfleksi M garis X sama dengan min 2. Ya, maka bayangannya Y-nya tetap nih. Jadi aksen aja. X-nya yang berubah. Jadi dalam kurung ya, karena kuadrat 2 kali min 2. Karena hanya min 2 ya. Kemudian dikurangi X. Biarkan dalam X karena dia berupa persamaan kuadrat min 2. Nah, begitu. Jadi, paham ya? Ini 2 kali H min X ya. X-nya ini berubah menjadi 2 kali H min X. Hanya itu yang di ini, cerminnya itu. Jadi, ini ada aksennya ya. Jadi, Y aksen sama dengan, nah kita sederhanakan dulu bentuknya. Min 4, min X aksen. Ya udahlah kayak gini aja, nggak usah dijabarin ya. Udah, ini selesai. Dah, gini aja. Biar nggak usah banyak yang. Kalau dikuadratin boleh nggak Bu? Boleh. Apakah jelas? Oke. Kalau sudah jelas dari latihan 1 sampai latihan 2 tadi, sekarang kita lanjutkan ke pencerminan yang bentuk berikutnya lagi ya. Ini saya tutup. Oke. Oke. Sekarang kita scroll ke atas lagi, pencerminan yang berikutnya lagi yang belum dibahas. Nah, ini kemarin yang X sama dengan H terakhir, yang ini belum ya. Pencerminan terhadap Y sama dengan X. Jadi, nanti ini saya buka ini. Ini yang keberapa ya berarti ya? Sumbu X, sumbu Y 5 berarti. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Oke. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X itu kayak apa sih? Y sama dengan X itu gini. Jadi ini sumbu X, sumbu Y, ini X. Kemudian Y sama dengan X itu yang ini nih, saya kasih warna merah. Ini adalah Y sama dengan X. Nah, ini adalah Y sama dengan X. Ini cermin kita. Sekarang. Garisnya udah miring ya, nggak sejajar sumbu lagi. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya titik, titiknya itu ada di misalnya min 1,2 di sini ya. Ini adalah titik A, koordinatnya adalah min 1,2. Kita mau cari bayangannya nih, A aksennya ada di mana. Nah, kita pakai konsep pencerminan ya, harus tegak lurus dan berjarak sama. Jadi kemungkinannya adalah ke sini ya, harus tegak lurus terhadap cermin nih. Nah, tapi kan kita nggak bisa, karena dia garisnya nggak lurus, kita nggak bisa kira-kira nih koordinatnya berapa koma berapa. Tapi kita perhatikan nih, kan dia mintanya cerminnya itu Y sama dengan X. Artinya apa? Y-nya ganti aja jadi X, X-nya ganti aja jadi Y. Begitu. Berarti koordinat A aksen ini menjadi, jadi kalau saya tulis di sini, nanti A-nya itu adalah, nah ini kalau cara langsung ya, nanti kalau kalian ulangan mengerjakan, titik A itu kita refleksi di sini mirror M, Y sama dengan X. Nah, A aksen
Berarti A aksennya itu adalah kita disuruh ganti nih di koordinat titik A itu yang tadinya Y kita jadikan X. Oh, Y-nya tadi 2 kan? Oh, jadikan aja di sini nih. Nah, kemudian yang tadinya X kita jadikan Y. X diubah jadi Y. Berarti min 1 jadi di sini nih. Nah, kayak gini nih bayangannya. Nah, kalau digambar kayak apa? Jadi 2, min 1. 2, 1, 2, min 1 di sini. Nih, A aksen ada di sini. Ini A aksen. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pasti tegak lurusnya ke sini. Ini gambarnya miring-miring ya. Ini jaraknya pasti sama. Nah, begitu. Apakah jelas? Refleksi terhadap Y sama dengan X. Jadi X-nya sama Y-nya ditukar aja. Yang tadi koordinatnya min 1,2 sekarang jadi 2, min 1 gitu ya. Nah, kalau persamaan garis gimana, Bu? Nah, misalnya kalau garis ya. Garis itu misalnya kita punya Y sama dengan 3X min 5 misalnya. Mau kita refleksikan terhadap M, Y sama dengan X juga sama aturannya yang di titik. Tukar aja X sama Y-nya. Berarti ini jadi X aksen sama dengan 3Y aksen. Min 5. Nah, apakah jelas? Paham? Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, sekarang pencerminan yang berikutnya lagi. Yang keenam, pencerminan tuh banyak sekali. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, sekarang Y sama dengan min X. Nah, kita gambar dulu. Maksudnya Y sama dengan min X itu kayak apa? Ini sumbu Y, sumbu X, Y, ini X, ini 0. Nah, Y sama dengan min X itu yang ini loh. Nah, ini di sini. Ini. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Ini adalah cermin kita nanti. Nah, berarti kalau kita, nih ini sebelum kita pakai ini ya, pakai ininya gambarnya. Nah, nanti kan kalau kalian mengerjakan soal kan pasti langsung aja ya. Yang penting konsepnya kalian paham. Nih misalnya saya punya titik A, itu koordinatnya adalah di 1,3 misalnya. Maka nanti bayangannya ada di koordinat berapa, berapa. Direfleksi terhadap Y sama dengan min X. Coba kira-kira. Berarti A aksen di mana nih? Coba tebak. Siapa tebakannya yang jitu? Ayo. Min 3,1 bukan? Ya, betul. Min 3, min 3, min 3, min 1 dong. Min 1, Bu. Ya, Min 1, Bu. min 1. Kenapa bisa begitu? Apa alasannya, yo? Alasannya apa? Yang terpenting alasannya. Biar nanti tahu untuk soal apapun kamu udah ngerti. Karena itu min X bukan, Bu? Karena ini ya, jadi gini. Y-nya disuruh ganti min X, X-nya disuruh ganti min Y. Ya kan? Y itu adalah min X, X-nya itu berarti min-nya pindah ke Y dong. Ya. X-nya adalah min X, salah. Y-nya adalah min X dan X-nya adalah min Y. Jadi kalau X-nya tadi 3, dia berarti jadi salah. Y-nya tadi 3, berarti dia harus jadi posisi X tapi dikali min 1 tuh. Jadi di posisi X jadi min 3. Tadinya X-nya adalah 1, dia disuruh jadi min Y. Jadi min 1. Jadi posisi itu. Paham ya? Dibalik dan dikali min 1. Nah, sekarang kalau kita lihat di gambar. 1,3. 1,123. Titiknya itu ada di sini nih.
Nah, titik A. Supaya dia tegak lurus dan berjarak sama, berarti dia harus di posisi min 3,1. Nah, titiknya harus di sini nih. Ini A aksen kita. Nah, coba kita lihat. Kalau kalian menggambarnya itu pakai apa? Pakai buku kotak-kotak pasti kelihatan nih. Ini pasti tegak lurus dan jaraknya akan sama, begitu. Ini karena gambar saya miring-miring aja nih. Bisa ya? Jelas ya? Jadi kalau kita lihat lagi nih tadi. Kalau cermin kita adalah Y sama dengan X, maka kalau titiknya tadi adalah min 1,2, ditukar aja jadi 2,-1 gitu ya. Kalau persamaan garis juga ditukar aja tuh. Yang tadinya Y berubah jadi X, yang tadinya X berubah jadi Y. Nah, sekarang kalau cerminnya adalah Y sama dengan min X, berarti kalau tadinya titiknya adalah 1,3, berarti ditukar dan dibalik. Salah. Ditukar dan dibalik itu sama aja. Dibalik dan dikali min 1. Jadinya adalah min 3, min 1. Nah, kalau persamaan garis gimana? Misalnya kita punya persamaan garis 3X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Mau direfleksi terhadap Y sama dengan min X. Mirrornya adalah Y sama dengan min X. Nah, aturannya juga sama tuh. Kita balik dan dikali min 1. Maka ini tadinya X jadi dia min Y gitu ya. Jadinya adalah 3 dikali min Y aksen. Kemudian min 2 dalam kurung, Y-nya jadi min X aksen. Nah, gitu. Plus 1-nya karena konstanta, biarin aja. Nah, sama dengan 0. Nah, ya udah ini jadi min 3Y aksen plus, karena min dikali min ya, 2X aksen plus 1 sama dengan 0. Selesai. Nah, begitu. Apakah jelas? Jelas ya? Oke. Sekarang satu lagi. Refleksi yang ke-7. 7. Refleksi terhadap titik 0,0. Nah, kalau refleksi terhadap titik 0,0 itu maksudnya apa? Jadi refleksi terhadap titik 0,0 itu maksudnya adalah ini. Dia artinya adalah refleksi terhadap garis X sama dengan 0 dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan 0. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau digambar itu gini. Jadi ini pakai hitam aja. Sumbu Y, sumbu X. Y, X. Ini 0. Nah, 0,0 itu ada di sini ya. Ini loh, 0,0. Nah, kenapa jadi titik? Karena dia dari refleksi terhadap garis X sama dengan 0 dilanjutkan. Nah, tadinya garisnya X sama dengan berarti yang berubah X. Kemudian terhadap garis Y sama dengan berarti yang berubah Y. Nah, misalnya kita punya titiknya adalah di sini sebelum kita pakai gambar ya. Misalnya kita punya titik A, itu koordinatnya adalah min 1,4 misalnya ya. Mau kita refleksi terhadap 0,0. M 0,0. Titik 0,0. Nah, berarti kita harus refleksi terhadap garis X sama dengan 0, kemudian dilanjutin. Nah, berarti
Ini saya pakai yang cara yang bawah. Nanti ada cara yang langsung. Tapi ini saya pakai yang X sama dengan 0, Y sama dengan 0 dulu. 4. Pertama kita refleksi terhadap M, X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berarti X yang berubah dan hanya 0 ya. Nah, begitu. Hanya 0. Berarti A aksen. X-nya yang berubah. 2 kali 0. 2 kali 0. Min X-nya titik. Min 1. Koma. Y-nya tetap. Nah, begitu. Jadi A aksen kita adalah 2 kali 0 ya 0 gitu kan. Kemudian ini jadi plus 1 ya. Jadi 1,4. Nah, begitu. Kemudian ini dilanjutin, ini masih berlanjut. M, Y sama dengan 0 sekarang. Y sama dengan 0. Oke, berarti A double aksennya. A double aksennya adalah, sekarang Y-nya yang berubah. X-nya tetap nih, 1, Y-nya berubah menjadi 2 kali 0 min 4. 2 kali 0 min 4. Nah, begitu. Jadinya adalah A aksennya sama dengan, double aksen ya, karena udah 2 kali. Satunya tetap, koma, min 4. Nah, begitu. Jadi kalau kita gambar di sini, yang tadinya min 1,4, min 1, 1, 2, 3, 4. Di sini titik A. Mau kita refleksi terhadap 0,0 nih, berarti harus tegak lurus ya ke sini. Nah, kemungkinannya berarti di sini nih. 1, min 4, 2, 3, 4. Nah, di sini nih. Ini adalah A aksen. Jadi konsepnya pencerminan harus tegak lurus, itu benar nih. Tegak lurus dan jaraknya harus sama. Nah, ini jaraknya pasti sama. Begitu. Nah, sekarang kalau pakai cara langsung. Nah, kalau cara langsung berarti gini. Kan tadi udah tahu gambarnya ya. Berarti langsung aja kita kali min 1 nih. 1, min 4. Nggak usah dibalik, tapi langsung dikali min 1. Gitu? Terus? Ini langsung kali min 1 tuh jadi 1. Ini kali min 1 jadi min. Begitu. Apakah paham? Refleksi yang terakhir nih, yang ke-7. Saya ulang lagi nih dari refleksi terhadap sumbu X tadi. Garis Y sama dengan X. Y sama dengan X itu yang di sini garisnya. Berarti dia tinggal dibalik aja ya. Dibalik aja titiknya atau XY-nya. Kalau refleksi terhadap Y sama dengan min X, berarti dibalik dan dikali min 1. Mau yang garisnya juga iya. Nah, sekarang kalau yang titik 0,0 berarti tinggal dikali min 1 aja. Nah, kalau garis gimana? Garis juga sama nih. Kalau persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X plus 3. Mau direfleksi terhadap titik 0,0, titik pangkal ya. M titik 0,0. Nah, maka hasilnya langsung ini aja pakai aturan yang di sini dikali min 1 aja. Berarti Y-nya jadi min Y aksen sama dengan X-nya jadikan min X aksen. Min X aksen. Plus 3. Nah, ya udah ini tinggal dijadikan, ini dikali min semua juga boleh. Ini jadi Y aksen sama dengan, ini kan min 2X ya. Min 2X dikali min, jadi plus 2X. Aksen. Kemudian ini plus dikali min, jadi min 3.
Jadi, apakah jelas? Ya, berarti ada 7 aturan refleksi, kalian harus, ingat masing-masing, supaya nanti kalau dikasih soal, nah kalian paham dulu, pokoknya lihat dulu cerminnya itu apa, supaya nggak keliru aturannya, oke? Nah, sekarang, kita lihat ke soal. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh, silakan. Itu Ibu yang terakhir, itu kan yang min Y aksen, Bu. Oh, itu bisa berubah jadi Y aksen, Bu? Oh, gini. Jadi ini saya langsung tadi, kalau misalnya nggak langsung, berarti ini gini. Ini diubah dulu ke sini ya, biar ini ke sini. Jadi tadinya kan min Y aksen. Sama dengan ini min 2X aksen ya. Min 2X aksen plus 3 ya. Ini kita kali min 1. Kali min 1. Bu, kalau nggak dikali min 1 boleh nggak? Boleh. Nah, saya kali min 1 jadinya Y aksen sama dengan 2X aksen plus min 3. Paham? Jadi X sama Y-nya dua-duanya dikali min 1, Ibu. Plus 3-nya juga dikali min 1. Plus 3-nya juga dikali min 1, jadi min 3 di sini. Gitu? Semua kita kali min 1. Silakan, apakah masih ada pertanyaan? Bu, nanya Bu. Boleh, yuk. Apa sel? Bila dulu Bu, bila Bu. Suara saya kedengeran nggak Bu? Dengar. Dengar. Siapa yang ngomong nih ya? Si Marcel apa Vincent? Vincent ya? Saya Bu, Marcel Bu. Marcel. Oke. Marcel, Bu, itu, Bu. Oke, yuk. Apa Marcel? Itu yang cara kan tadi yang apa? Absennya kan 1,4 Bu. 1, min 4 Bu. Ini, Iya. Ya. Itu double aksen atau aksen doang Bu? Oh, kalau langsung aksen aja. Ini double aksen karena kita satu-satu nih. Saya pecah 0,0 itu saya pecah refleksi terhadap garis X sama dengan 0, kemudian dilanjutkan Y sama dengan 0. Maka di sini saya jadi double aksen. Sebenarnya aksen itu simbol simbol proses kalian sebenarnya. Nggak pakai aksen juga nggak apa-apa sebenarnya. Gitu? Ya. Jadi ini mau double aksen atau aksen, kalau yang ini kan karena saya langsung nih sekali proses, maka ini aksennya 1 aja. Kalau di sini pakai double aksen karena 2 kali proses nih. Proses pertama terhadap X sama dengan 0, proses kedua Y sama dengan 0. Paham, Marcel? Iya Bu, paham Bu. Makasih Bu. Yuk. Apakah masih ada pertanyaan? Bu. Apa, Ben? Berarti bentuknya harus Y sama dengan ya, Bu? Nggak harus. Sampai ini juga boleh, Ben. Min Y aksen sama dengan min 2X aksen plus 3 ini juga boleh, Ben. Kalau dari yang modul kan itu semua bentuknya. Oh, enggak. Itu nanti saya revisi, Ben. Oke, nggak harus Y sama dengan ya, Ben, oke? Biar nggak puyeng. Bu. Ya, apa? Terus kalau yang di contoh modul yang B itu gimana, Bu? Yang bagian 0,0 itu, Bu? Oke, ini yang saya B. Yang B. 0,0. Oh, oke. Nih saya edit aja nih. Jadi ini nggak usah Y sama dengan, ini langsung aja nih saya edit di sini ya, biar kalian tahu nih. Ini saya ganti, ini 3X. Ini saya buang aja nih. 3 min X ya, ya nggak? Ditambah 2 min Y. Bener nggak?
Apa aturannya tadi? Kok lupa? Benar Bu, benar. Oh iya. Min Y plus 4 sama dengan 0. Oke. Yang ini saya buang aja nih. Oh, nggak usah. Ini jadinya adalah min 3X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Nah, gini aja, Ben. Ini udah jadi nih, ini buang aja nih. Nah, gitu, Ben. Jadi ini diganti aja. Ini dikali min 1 nggak apa-apa ya. Ini X plus 2Y. Ini saya kali min 1 loh ya. Jangan bingung. Nah, begitu. Jadi nggak usah dijadikan Y sama dengan, biar nggak puyeng. Nah, kalau yang ini sebenarnya tadi aslinya itu dari sini, Ben. Sebentar. Saya geser. Nah, ini dari Y ya, Bu? Ya, aslinya dari min Y. Aslinya dari min Y. Sebentar, gimana caranya? Ini min Y. Ini saya buang dulu ini. Copy, cut. Ini saya buang ya. Nah, bentuknya jadi dari kayak gitu, Ben. Kemudian ini saya enter dulu. Enter. Nah, kemudian ini saya pinjem tanda panahnya. Berarti Y sama dengan min X kuadrat ya jadinya ya. Ini kuadratnya saya copy dari sini. Copy. Ini. Kemudian plus 2X min 1. Nah, ini ya. Ini, ya udah benar. Ini saya tap. Nah. Apakah jelas, Ben? Oke, jadi persamaan garis, walaupun bentuknya nggak Y sama dengan, nggak usah dijadikan Y sama dengan. Pokoknya ikuti aturannya. Transformasinya apa? Kalau refleksi terhadap 0,0 ya udah X-nya dijadikan min X, Y-nya jadikan min Y. Udah langsung lanjutin aja gitu. Apakah masih ada pertanyaan? Udah jelas ya? Nah, sekarang soal yang akan kalian kerjakan itu ada di latihan 2 pastinya. Kita cari yang soalnya tadi. Berarti Bu. Ya, apa? Nanya Bu, tadi tanya beda ya. Mm-mm. Itu kok beda ya Bu sama yang di buku ya? Ya, itu kan barusan saya edit di sini. Nanti saya ganti yang modul yang ada di GCR, nanti saya ganti yang udah saya edit ya. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang latihan 2. Berarti yang kalian kerjakan lanjutannya nih. Nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nomor 7, nomor 8. Ya, sampai nomor 8. Nomor 9 belum. Jadi, tadi nomor 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang kalian kerjakan. Pasti nanti kalau ini udah cepet. Apakah ada pertanyaan? Tugasnya nomor 4 sampai nomor 8. Nomor 3 kan udah. Latihan 2 aja udah. Tuh. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Saya tutup. Stop share. Oke. Sekarang berarti kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup hari ini dengan eksamen.
Siapa yang tugas eksamen? Saya, Bu. Oke. Kamu udah siapin eksamennya? Udah, Bu. Udah. Oke, silahkan ditutup semua bukunya. Siapkan diri kalian untuk eksamen ya. Bintang ya, yang mimpin eksamen. Bu. Kamu kok miring-miring, siluet. Kamu wajahmu nggak HP, kelihatan. Bu. Hah? HP. Kamu lampunya udah dinyalain belum? Kok gelap? Belum, Bu. Nyalain dong. Masa Bu Helen nggak boleh lihat wajahnya Bintang yang ganteng itu loh. Aduh, Bintang. Bentar, Bu. Dinyalain dong. Nah, kelihatan si ganteng. Dah yuk, silahkan dipimpin Bintang eksamennya.